aksi terorisme terhadap pemerintah Amerika yang dilakukan Al-Qaeda dan menewaskan setidaknya 3.000 orang. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, di video kali ini Nadia tidak akan kembali membahas soal horor atau kriminal, melainkan konspirasi. Seperti di judul, untuk video kali ini aku akan membahas soal The Simpsons, serial animasi terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat, yang dikenal bukan hanya dengan kisah-kisah menariknya, tapi juga ada penggalan, adegan-adegan ataupun tema yang dibawakan oleh animasi ini ada yang menjadi kenyataan di kehidupan asli. Sejumlah prediksinya benar, bahkan detail-detail kejadian terbukti sama. Hal ini lantas membuat banyak orang bertanya-tanya, kenapa sih The Simpsons ini bisa melakukan hal tersebut? Nah, sekarang aku mau ngajak kalian untuk melihat beberapa kejadian-kejadian yang betul-betul terjadi dari penggalan atau adegan-adegan animasi The Simpsons ini. Check it out. Tunggu bentar, ada yang mau aku sampaikan. Nih, aku selalu baca komen-komen dari kalian yang selalu nanya, kakak pakai skincare apa sih? Aku sekarang makin cantik, kata dia gitu. Ada yang bilang gitu, Wak. Aku mau bagi tips aja. Beberapa minggu terakhir aku udah pakai Excellency Face Mask dan Excellency Face Serum dari Estetik. Nah, produk perawatan wajah, masker, dan serum ini mengandung kandungan vitamin C yang tinggi, juga vitamin-vitamin kulit yang berasal dari ekstrak tumbuhan yang mampu menyelesaikan masalah wajah dari kusam jadi cerah, Wak. Selain itu juga produk ini bisa menghilangkan bekas jerawat, menyamarkan flek-flek wajah, meratakan warna kulit, dan yang jelas membuat kulit lembut dan lembab. Nah, serum dan masker ini apabila digunakan secara rutin akan memberikan efek 3 kali lebih kuat sehingga hasilnya bisa dibuktikan dalam waktu 28 hari aja, Wak. Sekarang aku udah masuk ke 14 hari dan memang kemarin aku sempat mengeluhkan ada jerawat aku besar kali di sini, Wak. Aku coba ini pakai ini rutin, sekarang udah mulai memudar. Cara pemakaiannya gampang sekali, ada instruksi di belakang kemasannya, dan tenang, Wak, ini udah lulus uji BPOM. Selain itu juga tersertifikasi halal oleh MUI dan juga dapat digunakan untuk cewek atau cowok. Jadi nggak cuma buat cewek-cewek aja nih, cowok juga bisa. Nah, untuk kalian mau coba, monggo klik linknya aku sertakan di description box di bawah ya, Wak ya. Selamat mencoba. Terima kasih Estetik. Oke, Wak, sekarang kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Nah, jadi Wak, The Simpsons ini merupakan sebuah acara animasi di televisi asal Amerika bergenre sitcom atau situasi komedi, yaitu genre yang menampilkan karakter-karakter animasi pada setting kehidupan nyata seperti restoran, apartemen maupun sekolah. Dan yang pasti menampilkan komedi di setiap episodenya, Wak. Animasi ini juga sering memparodikan budaya, kehidupan sosial, variasi televisi, dan kehidupan masyarakat Amerika. The Simpsons pastinya juga menceritakan tentang keluarga The Simpsons, yaitu keluarga kelas pekerja yang tergolong keluarga di dalamnya ini mempunyai unsur-unsur kekerasan dan ketidakmampuan orang tua dalam memberikan kehidupan terbaik untuk anak-anaknya, atau sering disebut dengan keluarga disfungsional. Berlatar pada waktu era modern Amerika, tinggal di kota fiksi bernama Springfield, dan bagaimana keluarga ini menjalani hari-hari mereka dengan unsur satire. Unsur satira yang diterapkan di dalam komedi animasi ini antara lain ketidakpantasan, sarkasme, dan melebih-lebihkan lelucon ataupun komedi yang ingin disampaikan, Wak. Karakter utama pada animasi The Simpsons ini yang jelas keluarga itu sendiri. Pertama ada Homer, yaitu seorang ayah yang bekerja sebagai operator reaktor nuklir, bersifat ceroboh dan emosional. Yang kedua Marge, seorang ibu rumah tangga yang bersifat lembut. Ketiga Bart, anak sulung mereka yang jahil. Keempat Lisa, anak perempuan mereka yang cerdas. Dan kelima Maggie, si bungsu yang masih bayi. The Simpsons ini mampu meraih kepopuleran berkat kemampuan animasi yang mampu mengikuti tren dan berani memplesetkannya. Animasi ini membuat lelucon pada kehidupan nyata sebuah keluarga, program televisi, dan agama pun diolah mereka menjadi inti komedi itu sendiri. The Simpsons ini sering mengejek kebodohan terhadap manusia secara halus di mana pemirsa menertawai, ada juga yang menghina atau merasa jijik dengan karakter-karakter The Simpsons ini, Wak. Padahal karakter yang dibentuk oleh animasi ini terbentuk dari kondisi masyarakat pada umumnya. Sebagai contoh nih, bapaknya si Homer digambarkan sebagai seorang ayah yang emosional dan ceroboh tapi peduli sama keluarganya. Ada bapak-bapak kayak gitu. Kedua, Marge, seorang ibu rumah tangga berbanding terbalik sama lakinya. Dia ini memiliki sifat penyayang dan bersifat sebagai penyatu keluarga ketika keluarganya The Simpsons ini menerima masalah. Wajar, seperti biasa, seperti pada umumnya. Seorang ibu yang selalu memberikan kasih sayang kepada keluarganya walaupun keluarganya ini bandal. Ketiga, Bart, si anak sulungnya ini digambarkan sebagai sosok anak yang nakal, layaknya anak kecil pada umumnya. Sementara si Lisa, anak kedua mereka, memiliki kecerdasan yang tinggi, tetapi sering tidak yakin dengan pilihannya.
Sama seperti pada umumnya kan, Wak. Biasanya nih kalau misalnya kita 3 adik beradik, pasti ada satu yang cerdas, satu yang bandel. Ya kan? Kayak aku cerdas, adik aku bandel. Dan yang terakhir Maggie, si bungsu. Ya udah kayak bertingkah anak baik kayak biasa aja. Nah, sifat-sifat mereka yang beragam ini menambah unsur unik dari keluarga mereka ketika menjalankan hari-harinya, Wak. Kepopuleran dari The Simpsons ini bertambah lagi setelah beberapa kejadian nyata di dunia ini sudah diprediksi oleh kartun ini, di mana The Simpsons ini menampilkan adegan pada episode-episode tertentu kemudian menjadi kenyataan setelah episode itu ditayangkan. Seperti 9/11, ada juga terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika, pembelian Century Fox oleh Walt Disney, dan sampai coronavirus. Nah, sekarang mau ngajak kalian untuk melihat asal mula dari kartun animasi The Simpsons ini ya, Wak. Check it out. Alah, tuh delay. Tuh ha, malu aku. Nah, jadi Wak, dulu pada tahun 1987 adalah nih seorang produser dari televisi Fox bernama James L. Brooks. Saat itu dia ini ingin memasukkan animasi berdurasi pendek untuk ditampilkan sebelum dan sesudah iklan muncul pada acara televisinya. Dia kemudian menghubungi seorang kartunis bernama Matt Groening untuk membuat animasi tersebut. Nah, si Matt Groening ini kemudian mengajukan sebuah komik komedi yang sudah dirilis terlebih dahulu dengan judul Life in Hell untuk dijadikan animasi. Dia kemudian membawa sketsa komik Life in Hell ini untuk dipresentasikan di hadapannya si James. Waktu dia ini lagi nunggu di lobi kantornya si James, Matt tiba-tiba menyadari bahwa kalau menjadi animasi akan membatalkan hak publikasinya terhadap komik tersebut. Yalah kan, kalau diterima dipakai James lah kan. Nah, kemudian dia pun akhirnya menciptakan karakter baru bernama Simpsons ini, Wak, yang terinspirasi dari keluarganya sendiri. Saat itu Matt langsung menyerahkan sketsa karakter tersebut kepada seorang animator di kantornya si James. Tanpa berpikir panjang, animator ini langsung menggambar ulang sketsanya si Matt, yang menyebabkan bentuk dari karakter The Simpsons ini menjadi seperti yang kita tahu sekarang. Nah, kenapa warna kuning? Warna kuning ini memang dipilih oleh mereka agar penonton ini langsung mengenali The Simpsons ketika lagi mengganti saluran televisi, Wak. Warna kuning nyala, ya kan? Warna kesukaan aku. Dan kemudian pada tanggal 17 April 1987, animasi ini muncul dan menjadi pertunjukan sebelum dan sesudah iklan acara televisi yang bernama The Trash Ullman. Nah, sejak itu animasi ini dikenal dengan cepat karena komedi yang dimiliki oleh animasinya, sehingga menaikkan rating perusahaan yang menyiarkannya, yaitu Fox. Karena ketenaran ini, James L. Brooks memutuskan untuk membuat acara ini menjadi acara tersendiri, yang mana keputusan ini didapat oleh si James saat dia lagi mabuk sama kawannya, Wak. Maka dari itulah pada tanggal 17 Desember 1989 disiarkanlah itu episode pertama dari The Simpsons ini dengan judul Simpsons Roasting on an Open Fire. Penyiaran animasi ini diatur dalam durasi 30 menit dan setidaknya ada 12 episode setiap seasonnya. Animasi ini akhirnya mendapatkan banyak fans dan jumlah penonton yang banyak, Wak. Karena mereka ini berhasil menyuguhkan komedi dengan kehidupan khas keluarga Amerika, seperti anak-anak yang nakal, suka ngebantah, melawan dan mendebat orang tua, dan juga cerita dalam animasi The Simpsons ini juga kerap melanggar kaidah-kaidah sosial, agama, dan budaya, Wak. Seperti bagaimana buruknya sifat Bart, anak sulungnya itu, sebagai anak nakal, kerap tidak diberikan pelajaran oleh orang tuanya apabila dia salah. Dan sifat Bart yang digambarkan di animasi inilah membuat beberapa orang tua dan pihak konservatif di Amerika Serikat menyebutnya sebagai contoh tidak baik untuk anak-anak. Beberapa sekolah di Amerika pun melarang penjualan barang yang memiliki unsur dari karakter The Simpsons ini untuk digunakan di lingkungan pendidikan. Bahkan Presiden Amerika pada saat itu, George W. Bush, dan istrinya Barbara Bush menunjukkan kritikan mereka terhadap animasi ini, di mana tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1990, Barbara Bush menyebutkan The Simpsons ini merupakan acara terbodoh yang pernah saya lihat. Kemudian di tanggal 12 Januari 1992, Presiden George W. Bush membuat pidato yang mengatakan bahwa kita akan menciptakan keluarga Amerika yang kuat, yang tidak terlihat seperti keluarga The Simpsons. Nah, terus penulis dari The Simpsons ini membalas kritikannya George, Wak. Dia ciptakanlah satu episode dengan judul Two Bad Neighbors, atau Tetangga yang Jahat, di mana George dan Barbara Bush digambarkan pindah ke seberang rumahnya The Simpsons, dan bagaimana keluarga The Simpsons
Simpsons ini membalas mereka, Wak. Tapi Wak, walaupun kayak gitu udah dicekam sama presiden, popularitas animasi The Simpsons ini terus meningkat. Karena apa? Karena The Simpsons ini berani membalas kritikan mereka dengan unsur komedi. The Simpsons ini juga sering menghadirkan bintang tamu, baik aktor, politikus, olaragawan, dan public figure. Seperti Stephen Hawking, ilmuwan, Daniel Radcliffe, aktor, Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, sampai Justin Bieber, Wak. Bahkan nggak cuma jadi karakter yang digambarkan di animasi itu aja. Bintang tamu ini juga mengisi suara tokoh mereka pada animasi tersebut, Wak. Nah, yang makin menyita perhatiannya publik ini bukan hanya soal ketenaran komedi dari The Simpsons ini, Wak. Tapi juga setelah bertahun-tahun, animasi ini menjadi pembicaraan heboh di internet ketika mereka menyadari bahwa ada adegan-adegan dari animasi The Simpsons ini terlihat seperti sudah memprediksi kejadian-kejadian besar di dunia nyata, Wak. Adegan pada episode The Simpsons ini menggambarkan prediksi masa depan mulai dari bencana, isu politik, ekonomi, teknologi, penemuan, dan masih banyak lagi, Wak. Tapi kalau dilihat adegan ini terkadang sulit ditemukan secara langsung ketika sedang menonton televisi, Wak. Yang nggak ngeh aja gitu. Karena biasanya prediksi ini muncul pada dialog tokoh yang tersirat atau sebagai gambar pada latar setiap setting yang ditampilkan dari animasi ini. Misal gambar poster yang ada di belakang mereka, atau ada foto-foto yang tergantung di rumah mereka, di baliho iklan, ketika settingan mereka ini lagi ada di jalan lah gitu. Jadi halus gitu, Wak, diliatinnya. Nah, apa-apa aja sih prediksi-prediksinya ini, nak? Ini dia, Wak. Check it out. Pertama, tragedi 11 September di New York. Nah, dulu, Wak, pada tanggal 21 September 1997, The Simpsons menayangkan episode dengan judul The City of the New York versus Homer Simpson, di mana episode ini bercerita tentang perjalanan keluarga The Simpsons ini mengunjungi kota New York. Episode ini menjadi pembahasan hangat di internet karena dalam salah satu adegannya Lisa memegang majalah yang bergambar $9 dan berdampingan dengan gedung World Trade Center, Wak, atau gedung Twin Tower. Sehingga kalau diperhatikan menghasilkan angka 9-11, di mana 9-11 atau 11 September ini merupakan nama tragedi rangkaian aksi terorisme terhadap pemerintah Amerika yang dilakukan Al-Qaeda dengan cara menghancurkan World Trade Center itu dan menewaskan setidaknya 3.000 orang. Kejadian ini terjadi setelah 4 tahun setelah episodenya The Simpsons itu ditayangkan, Wak. Tepatnya tanggal 11 September 2001. Kemudian pada tahun 2010, Bill Oakley, produser acara televisi The Simpsons pada saat itu, mengatakan kepada wartawan yang mempertanyakan maksud dari gambar $9 itu, dia mengatakan bahwa desain poster $9 dan World Trade Center yang berdampingan dengan angka dolar tersebut bermaksud hanya mengatakan bahwa majalah itu dijual dengan tarif murah. Karena saat itu tokoh Lisa ingin menaiki bus di New York. Karena itulah $9 dan gedung World Trade Center itu didesain sebagai gambaran majalah yang dipegang oleh tokoh Lisa pada adegan tersebut, Wak. Jadi seperti memberikan identitas kalau World Trade Center itu dia peluk, dia lagi di New York itu. Dan $9 itu katanya cuman ya udah majalah murah gitu loh, Wak. Makanya lah bisa dibeli sama si Lisa. Katanya begitu. Yang kedua, penyerangan harimau. Episode ini ditayangkan pada tanggal 16 Desember 1993 dengan judul Springfield or How I Learned to Stop Worrying and Love Legalize Gambling. Di mana episode itu menceritakan ketika kota Springfield ini, kota fiksi yang ada di Simpson ini, melegalkan aktivitas perjudian untuk memulihkan ekonomi kota tersebut. Diceritakan juga di episode ini, Homer dipekerjakan sebagai pembagi kartu judi di sebuah kasino. Di episode itu juga ditayangkan kalau Marge ini, mamanya, kecanduan berjudi juga, dan Bart pun membuka kasinonya sendiri di rumah pohonnya, Wak. Nah, dalam salah satu adegannya ditampilkan seorang pesulap memparodikan pesulap terkenal yang bernama Siegfried dan Roy, Wak. Yang terkenal dari pertunjukan dua pesulap ini adalah mereka ini sering menggunakan harimau putih dan singa putih di tiap-tiap aksi mereka, Wak. Dan di adegan tersebut ditampilkan harimau putih ini menyerang kedua pesulap ini ketika mereka sedang beraksi di sebuah kasino. Nah, terus, Wak, kejadian juga nih betulan. Di kehidupan nyata, tepatnya pada tanggal 3 Oktober 2003, tepatnya di sebuah hotel kasino di Las Vegas,
Roy, pesulap terkenal ini, betul-betul diserang oleh harimau putihnya sendiri yang bernama Montekor ketika dia ini sedang menyambut para tamu. Pada saat itu Roy lagi mengucapkan halo di depan penonton, dan tiba-tiba harimau putih ini langsung menggigit lengannya si Roy, dan seketika Roy ini langsung terjatuh karena kesakitan. Dan gak sampai di situ aja, harimau putih dia ini juga menggigit lehernya si Roy dan menariknya ke belakang panggung. Harimau tersebut akhirnya dijauhkan oleh Roy dengan menggunakan pemadam api, dan Roy pun mengalami luka yang sangat parah seperti luka pada tulang belakangnya, kekurangan darah dan luka pada bagian tubuh lainnya, sehingga menyebabkan dia dan Siegfried tidak dapat melanjutkan pertunjukan dan memutuskan untuk menghentikan semua ragam aksi mereka ini di tanggal 6 September 2003. Terus yang ketiga, skandal daging kuda. Pada saat itu tanggal 28 April 1994, The Simpsons ini menayangkan episode dengan judul Sweet Seymour Skinner Badass Song, di mana di episode ini menceritakan Bart yang hendak menolong mantan kepala sekolahnya untuk dapat bekerja kembali setelah dipecat. Dalam salah satu adegan, seorang ibu kantin bernama Doris yang bertugas memasak makanan yang ada di kantin sekolahnya si Bart ini mencampurkan masakannya dengan daging yang diambilnya dari sebuah tong yang bertuliskan macam-macam bagian kuda. Nah, udah tuh, halus ya kan? Tapi ternyata di tanggal 1 Maret 2003, penelitian yang dilakukan oleh Food Standard Agency, badan yang bertugas memeriksa makanan, kayak BPOM lah kalau di Indonesia, menemukan kandungan daging kuda untuk setiap produk daging yang dijual oleh perusahaan penjual daging kalengan dan supplier catering makanan di Inggris. Terus akhirnya produk-produk yang sudah tersebar di Inggris ini ditarik kembali. Tidak ada penelitian yang mengungkapkan efek kesehatan dari mengkonsumsi daging kuda. Pencampuran daging ini diyakini sebagai motif penipuan terhadap penjual daging kalengan untuk merusak rantai pasokan makanan di Inggris. Nah, pada saat itu masyarakat Inggris menolak untuk mengkonsumsi daging kuda karena kuda ini tidak sesuai dengan budaya dan sosialnya masyarakat Inggris. Walaupun sebenarnya memakan daging kuda di beberapa negara seperti Italia, Prancis, Belgia sering dilakukan. Terus ada lagi, ya ini, Donald Trump menjadi presiden. Dalam episode mereka yang ditayangkan pada 19 April 2000 yang berjudul Bart to the Future, menceritakan bagaimana Bart ini melihat masa depannya menjadi seorang pemabuk dan adiknya Lisa menjadi presiden Amerika Serikat. Pada adegan yang menunjukkan Lisa ini berada di Oval Office, tempat di mana presiden Amerika bekerja, Lisa mengatakan bahwa presiden sebelumnya yaitu Donald Trump telah menghancurkan ekonomi Amerika. Adegan ini seperti memberikan pesan tersirat bahwa Amerika Serikat ini pernah dipimpin oleh Donald Trump, dan memang beberapa juga meyakini dalam kepemimpinannya. Nah, terus betul kan kejadian pada tanggal 20 Januari 2017 Donald Trump dilantik sebagai presiden Amerika yang ke-45 menggantikan Presiden Barack Obama. Dan pada saat ini pun kepemimpinan masih dipegang oleh Donald Trump yang memang beberapa kebijakannya ini dianggap sudah melemahkan roda perekonomian Amerika, seperti perang dagang yang dilakukan bersama Cina, yaitu pemberlakuan tarif untuk setiap barang yang diimpor dari Cina akan dikenakan biaya tambahan apabila masuk ke Amerika. Inilah yang membuat perusahaan-perusahaan di Amerika sulit untuk melakukan impor barang, karena memang bahan baku pembuatan barang-barang perusahaan mereka itu berasal dari Cina. Hal ini makin diperparah ketika lowongan pekerjaan yang semakin sedikit dan rata-rata upah pekerja semakin menurun setiap tahunnya. Nah, karena memang prediksi soal Donald Trump ini sangat menyita warga internet, akhirnya di tahun 2016, seorang penulis naskah The Simpsons pada saat itu ketika diwawancara mengatakan bahwa dia memasukkan adegan Donald Trump menjadi presiden ini hanya sebagai lelucon karena dia melihat visi misi dari negara Amerika yang semakin gila, sama gilanya kayak Donald Trump. Next, berikutnya prediksi soal wabah virus Ebola.
Seperti yang sudah pernah aku sampaikan sebelumnya, virus Ebola ini merupakan virus yang dapat menyebabkan pendarahan parah, kegagalan organ, dan kematian dengan gejala awal seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, dan menggigil serta pendarahan internal yang akan menyebabkan penderitanya ini bisa muntah darah. Virus ini pertama kali ditemukan di Republik Demokratik Kongo pada tahun 1976, dulunya pada tanggal 19 Oktober 1997. Animasi The Simpsons ini memberikan pesan bahwa Ebola akan menjadi berita utama dunia. Ditunjukkan dalam episode yang berjudul Lisa Sucks, di mana di salah satu adegannya, si Bart yang sedang sakit disarankan oleh si Marge, mamanya, untuk membaca sebuah buku dengan judul Curious George dan Ebola Virus. Dan 3 tahun setelah episode itu ditayangkan, Ebola menjadi wabah di daerah barat Afrika, diakibatkan bermunculan jenis baru dari virus-virus ini seperti Ebola virus, Sudan virus, Reston virus, Tay Forest virus, dan Bundibugyo virus yang menyebabkan terjadinya wabah penyakit menular dari air-air sungai yang terkontaminasi virus dan penularan dari hewan ke hewan berlanjut dari hewan ke manusia. Acoy, virus ini sebenarnya sampai saat ini juga sudah ditemukan vaksinnya, tapi tidak dijual secara komersial, Wak. Dunia memang sempat dikejutkan dengan penemuan virus Ebola ini dan juga menjadi berita utama di majalah dan koran-koran Amerika pada saat itu. Dan yang terakhir soal prediksi coronavirus. Seperti yang kalian tahu, pandemi dari coronavirus sudah dialami oleh banyak negara di dunia, di mana virus ini menyerang sistem pernafasan dan juga dapat menyerang semua kalangan usia, yang juga penularannya berlangsung sangat cepat kan. Tidak mudah dideteksi. Inilah yang menyebabkan virus ini sulit dikendalikan dan gampang menular ke banyak belahan dunia. Nah, virus yang serupa ini menjadi sebuah cerita dalam episodenya The Simpsons pada tanggal 6 Mei 1993 dengan judul Merge in Chain, di mana di episode ini mengisahkan tentang virus yang tersebar di kota Springfield ini dari jus yang dibeli di Osaka, Jepang. Virus dari episode ini dinamakan Osaka virus. Memang nggak langsung disebut coronavirus, tapi yang menyebabkan episode ini disamakan dengan virus corona ini karena dalam animasi The Simpsons, virus ini berasal dari wilayah Asia yaitu Jepang kan, dan ditularkan dari batuk. Virus ini dapat menempel di benda-benda sehingga gampang tertular. Persamaan pun terjadi di coronavirus yang muncul di Wuhan, Cina. Ditularkan dari batuk karena virus ini menempel di droplet air liur dan mudah menular dan bertahan di benda-benda mati. Nah, walaupun mereka yang menyatakan bahwa The Simpsons ini mampu memprediksi kehidupan nyata, nah mereka yang bisa menyatakan bahwa animasi The Simpsons ini mampu memprediksi kejadian-kejadian nyata di masa depan ini berasal dari para fansnya The Simpsons yang mampu mengenali pesan-pesan tersirat dari adegan dalam episode-episode The Simpsons ini, wah. Fans The Simpsons ini meyakini bahwa para penulis naskah The Simpsons memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, dan penglihatan itu disiratkannya lah sama mereka dalam pesan-pesan tersembunyi di adegan The Simpsons itu, wah. Fans-fans ini biasanya mulai menyebarkan bukti kebenaran dari prediksi ini setelah kejadian nyata tersebut terjadi, seperti cuplikan adegan atau potongan gambar yang berkaitan dengan kejadian-kejadian nyata yang sedang terjadi, wah. Kemudian ya udahlah disebar sama mereka di media sosial. Sehingga inilah yang meningkatkan kepercayaan orang-orang. Tapi sebenarnya prediksi-prediksi ini cenderung tidak valid, wah. Karena sebenarnya fans dari The Simpsons ini juga suka atau sering melakukan editing terhadap adegan yang diyakini sebagai prediksi tersebut. Sebagai contoh, waktu di episode yang Merge in Chains, episode yang diyakini memprediksi virus corona itu diedit sama mereka ketika pembawa acara pada episode tersebut pada adegan aslinya menggambarkan nama wabah yang sedang melanda kota Springfield itu adalah Osaka virus, ya kan. Terus sama fans nih, wak, diubah ya jadi coronavirus. Udahnya disebar di media sosial, nanti orang percaya-percaya aja. Ada juga foto yang muncul di internet yang menggambarkan adegan dari animasi The Simpsons ini, dan contoh lainnya ada juga, wak. Ada adegan di The Simpsons ini menggambarkan seorang polisi di Springfield sedang mencekik leher seorang kulit hitam, wak. Nah, habis itu kalian masih ingat kan kejadiannya si George Floyd? Nah, diyakini oleh netizen itu adalah prediksi The Simpsons yang menggambarkan kejadian nyata yang dialami oleh George Floyd, pria kulit hitam yang dicekik sama polisi waktu kemarin itu, wak.
Tapi ternyata hal ini nggak benar, karena gambar tersebut tidak berasal dari episodenya The Simpsons, melainkan itu adalah gambar editan yang digunakan mereka untuk meningkatkan pendukung demonstrasi kepada kampanye terhadap Black Lives Matter. Sementara penulis naskah The Simpsons saat ini bernama Al Jean menyatakan bahwa setiap adegan yang dikait-kaitkan dengan kejadian nyata saat ini hanyalah kebetulan saja dan tidak bermaksud ingin memprediksi kehidupan nyata. Menurutnya prediksi ini dapat terjadi karena The Simpsons dalam penayangannya ini mampu mengundang lebih dari 800 tamu undangan menjadi tokoh-tokoh yang dianimasikan dalam acara televisi tersebut, yakni public figure, politisi, penyanyi, dan ilmuwan. Dan juga mereka-mereka ini turut menjadi pengisi suara di tokoh mereka yang ada di animasi tersebut. Hal inilah yang membuat The Simpsons mampu mengikuti tren yang sedang berjalan dan secara tidak sengaja berhubungan dengan berita-berita yang akan terjadi. Gak hanya itu aja, sebenarnya juga unsur-unsur prediksi ini banyak dimasukkan di adegan-adegan The Simpsons, tapi nggak juga semuanya jadi kenyataan. Nah, kalaulah memang iya ini hanya kebetulan aja atau memang tidak sengaja terjadi, banyak tetap yang berpendapat bahwa The Simpsons ini bukan memprediksi atau melihat masa depan, tapi lebih tepatnya mereka-mereka ini sebenarnya tahu kalau memang kejadian-kejadian besar itu akan terjadi. Jadi sebenarnya bukan penulis-penulis itu yang memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, tapi memang sebenarnya mereka tahu tuh bakal kejadian gitu loh. Karena juga jarak dari penayangan episode dengan kejadian yang betul-betul terjadi itu juga nggak terlalu lama. Jadi barangkali adalah tuh yang mengatakan bahwa siapa tahu mereka-mereka yang ada di balik The Simpsons ini udah tahu memang bakal terjadi. Jadi pesan tersembunyi yang disampaikan di adegan-adegan tersebut kemungkinan juga merupakan pesan supaya beberapa orang hati-hati, atau juga untuk makin menaikkan rating dari The Simpsons ini karena sudah berhasil memprediksikan soal kejadian-kejadian besar di dunia nyata ini. Pusing kalian kan? Aku juga pusing. Oke Wak, jadi itu tadi kisahnya. Gimana menurut kalian? Apakah memang benar adegan-adegan yang ditampilkan di animasi The Simpsons ini hanya kebetulan aja? Atau mungkin si penulis ini memiliki kemampuan melihat masa depan? Atau juga jangan-jangan mereka-mereka yang ada di balik tokoh-tokoh The Simpsons ini berperan penting dalam tragedi-tragedi besar dalam kehidupan nyata ini? Komen di bawah. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.